harus bisa menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kalau menggambar sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu menggambar bentuk linear dan bentuk kuadrat, sudah kita bahas semuanya. Dan juga di sini fokus kita adalah menentukan DHP. Dalam menentukan DHP ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Saya teruskan dulu ketentuannya, nanti dalam menentukan DHP bisa langsung kita praktekkan. Kalau menggambar linear dan kuadrat sudah kita bahas, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Di sini ketentuan dalam menentukan DHP. Yang pertama dan kedua, jika tanda ketidaksamaan menggunakan lebih dari atau kurang dari, nanti gambarnya menggunakan garis putus-putus. Misal kita gambar garis, maka garisnya harus putus-putus seperti ini. Jika nanti tanda ketidaksamaan yang digunakan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, nanti garisnya penuh. Ini penuh. Jadi itu ketentuan yang pertama. Sekarang yang pertama dan kedua. Selanjutnya dalam menentukan DHP suatu daerah penyelesaian itu ada 2 pendapat. DHP-nya bisa daerah bersih atau daerah arsiran. Kalau saya di sini kita menggunakan istilah daerah bersih sebagai DHP. Yang penting ada keterangan bahwa itu menunjukkan suatu DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Contohnya seperti ini. Misalkan DHP adalah DHP daerah bersih. Nanti kan muaranya kita itu ke sistem, jadi akan ada 2 atau lebih. Bukan hanya linear saja, bukan hanya kuadrat saja. DHP daerah bersih. Yang namanya DHP itu dia harus memenuhi kedua ketidaksamaan. Misalkan di sini Y sama Y lebih dari sama dengan X plus 5 dan Y kurang dari X kuadrat plus 6X plus 8. Karena seperti ini. Misalkan ini gambar untuk yang bawah ini, yang untuk kuadrat, karena nggak ada sama dengannya maka harus putus-putus. Kemudian untuk yang garis, kan ini karena ini ada sama dengannya maka garisnya penuh. Ya, yang memenuhi DHP yang mana? Yang daerah yang mana yang memenuhi DHP di sini? Dari Kartesius ini kan dia ada beberapa daerah. Daerah yang ada di luar kurva, daerah ada
yang ada di dalam kurva, daerah yang ada di bawah garis, daerah yang ada di luar garis. Nah, kita akan mencari daerah mana yang memenuhi ini. Artinya apa? Ketika kita substitusikan titik yang kita pilih ke pertidaksamaan yang pertama atau pertidaksamaan yang kedua, semuanya harus dinilai benar. Misalkan kita pilih titik yang tidak dilalui parabola maupun garis, misalkan ini ya, ini dilalui parabola dan garis enggak? Ya. Tidak, karena kan parabolanya ini nggak lewat titik 0,0, garisnya di sini nggak lewat 0,0, kita pilih 0,0, substitusikan ke sini, berarti 0 lebih dari sama dengan 5, kan 0 lebih dari sama dengan 0 plus 5, berarti 0 lebih dari sama dengan 5. Pernyataan yang benar atau salah? 0 lebih dari sama dengan 5, benar gak? 0 lebih dari 5, benar gak? Salah ya berarti. Kalau gitu, menurut garis ini, kalau ditinjau dari garis ini, titik ini bukan merupakan daerah JHP. Jadi JHP-nya itu bukan yang ada di bawah garis. Sekarang masukkan 0,0 di sini. 0 kurang dari 0 plus 0 plus 8. Benar atau salah? 0 kurang dari 8. Pernyataan yang bernilai benar. Kalau gitu berarti menurut kurva ini kan kalau kalian lihat kurva garisnya diabaikan. Menurut kurva ini berarti daerah penyelesaiannya yang ada di dalam kurva karena titiknya di dalam kurva. Tapi kalau menurut garis penyelesaiannya yang ada di atas garis. Jadi yang memenuhi kedua-duanya berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di dalam kurva dan di atas garis. Iya, di atas garis. Harus memenuhi kedua-duanya. Kalau saya nomori misal daerah 1, 2, 3, 4. 3. Iya, penyelesaiannya daerah 3, daerahnya daerah 3 ini. Dan terus karena kita anggap DHP ini daerah bersih, maka daerah yang salah diarsir. Kalau kita tinjau di sini kan 0,0 di sini daerahnya salah. Dari garis, lihatnya garis. Berarti kita arsir ini. Arsir yang dibatasi oleh garis. Kemudian ini kan 0,0 daerah yang benar kalau ditinjau dari grafik ini, dari parabola. Tidak boleh diarsir. Kalau gitu yang diarsir daerah yang berlawanannya adalah daerah yang ada di luar kurva. Ini dalam kurva, luar kurva. Yang di luar kurva yang diarsir. DHP-nya daerah yang bersih ini, yang tidak ada arsirannya. Ini yang saya maksud bahwa kita sepakati bahwa DHP adalah daerah bersih. Artinya jika nanti saya tunjukkan lagi kalau DHP-nya daerah arsiran itu kesulitannya di mana. Nanti artinya DHP daerah bersih. Artinya jika titik uji disubstitusikan pada pertidaksamaan dan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik uji tidak diarsir dan sebaliknya. Dan sebaliknya artinya apa? Jika titik uji disubstitusikan pada pertidaksamaan dan bernilai salah, maka daerah yang memuat titik uji diarsir. Seperti yang kita kerjakan tadi. Nah, sekarang saya tunjukkan kenapa kok Bu Inis kok milih
DHP-nya daerah bersih. Nanti ketika ada soal, kok di soal itu grafik DHP-nya daerah yang diarsir, kalian tidak usah bingung. Yang namanya DHP itu ketika kita pilih titik terus disubstitusikan, dia harus bernilai benar. Gitu. Sama kayak tadi, pertidaksamaannya. Misalkan begini. Y tadi Y lebih dari sama dengan X plus 5, Y kurang dari X kuadrat plus 6X plus 8. Sekarang kita pilih DHP-nya daerah yang diarsir. Berarti kan pilih 0,0. Substitusikan ke sini, diperoleh 0 lebih dari sama dengan 5. Ini benar gak? Pernyataan yang dinilai salah. Karena DHP-nya daerah yang diarsir, berarti daerah yang memuat nilai kebenaran harus diarsir. Kalau gitu, jika ditinjau dari garis, yang diarsir yang di bawah atau yang di atas? Atas. Mengapa seperti itu? Karena sekarang coba kita lihat DHP daerah yang diarsir. Jadi daerah yang memuat nilai kebenaran itu kita arsir. Ini kan 0,0 di sini di bawah garis. Memuat nilai kebenaran enggak? Tidak kalau sudah dari garis. Karena ketika 0,0 disubstitusikan ke sini diperoleh 0 lebih dari sama dengan 5. Ini pernyataan yang dinilai salah. Jadi 0,0 nggak boleh diarsir. Yang diarsir ya ini di atas ini. Sekarang 0,0 substitusikan ke sini. 0 kurang dari 8 ini benar. Berarti daerah yang memuat 0,0 jika ditinjau dari kurva parabola ini harus diarsir. Kalau gitu yang saya arsir daerah yang di dalam kurva atau di luar kurva? Di dalam. Terus yang memuat DHP yang mana? Yang terkena arsiran dua-duanya. Ini seandainya hanya dua grafik. Kalau gitu DHP-nya yang mana yang terkena dua-duanya? Yang ini. Kenapa saya lebih memilih DHP-nya daerah bersih dalam menerapkan konsep? Karena daerah bersih itu hanya satu. Tapi kalau arsiran seperti ini, kita perpanjang. Nanti kalian akan sedikit kebingungan yang mana DHP. Karena kan arsirannya tumpuk-tumpuk. Sehingga untuk membangun konsep saya lebih memilih DHP-nya daerah bersih. Kalau gitu yang benar yang mana Bu? Yang tadi daerah bersih atau yang arsiran kayak gini? Semuanya benar selama ada deskripsi seperti ini. Yang salah itu yang mana? Yang salah itu yang misalkan gini, nggak dikasih keterangan DHP-nya yang mana. Ini nggak ada artinya apa-apa karena kita nggak tahu DHP-nya yang mana. Tapi kalau ada keterangannya seperti ini, DHP seperti ini, berarti semua titik yang ada pada arsiran ketika disubstitusikan ke ketidaksamaan akan bernilai benar. Bernilai benar itu seperti apa? Seperti ini tadi, peroleh kebenaran. Nah, kalau ini Bu, benar nggak ini? Boleh nggak seperti ini? Boleh. Yang penting ada deskripsi DHP-nya. Bisa dipahami? Nah, jadi kita sepakati DHP daerah yang bersih. Sekarang tadi kan kita masih ada dua komponen, linear dengan kuadrat dan kuadrat dengan kuadrat. Sekarang kita copot satu-satu. Kita cari DHP untuk linear dulu, baru nanti kuadrat. Kalau kuadrat sudah, linear sudah, nanti gabungan dua-duanya, linear kuadrat dan kuadrat. Yang pertama bentuk ini. Bentuk linear, langsung ke contoh. Tentukan DHP dari Y kurang dari sama dengan X plus 2. Ini penyelesaiannya, langkahnya ada dua. Penyelesaian
grafik linear. Gambar B sama dengan X plus 2. Langkahnya ada apa saja? Menentukan titik potong dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jadi menggunakan tabel. Nah, fungsi yang sudah kalian pelajari kemarin itu di sini untuk menentukan di HP warnanya itu di sini. Makanya kemarin saya tekankan harus kita gambar, karena nanti akan selalu dibantu untuk menentukan di HP. Menentukan titik potong dengan sumbu X yang dinolkan siapa? Menentukan titik potong dengan sumbu X yang dinolkan Y. Ketika Y-nya 0, rata-ratanya di sini 0 sama dengan X plus 2. Lalu itu X sama dengan ini diperoleh. Kalau gitu koordinatnya dan juga berwarna. Betul. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y yang dinolkan adalah X 0. Kalau gitu diperoleh Y-nya 0 plus 2 berarti 2 ini 0,2. Betul. Setelah menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya adalah menghubungkan, ini dihubungkan sehingga nanti diperoleh gambar yang dua dengan dua. Ini yang 2,0 dan perhatikan ini ada sama dengannya, berarti garisnya penuh atau putus-putus? Penuh. Berarti sudah benar kayak gini ya. Nanti kalau putus-putus kalian juga harus buat putus-putus. Kalau tandanya nggak ada sama dengannya. Terus kita kasih nama Y sama dengan X. Kalian perhatikan di sini koordinat kartesius ini dibagi oleh garis ini menjadi berapa bagian? Garis ini membagi koordinat kartesius menjadi berapa bagian? 2 bagian, yaitu daerah yang ada di atas garis dan daerah yang ada di bawah garis. Sekarang setelah kita bisa menggambar, tujuan selanjutnya adalah harus bisa menentukan daerah mana yang memenuhi Y kurang dari sama dengan X plus 2. Apakah daerah yang ada di atas garis ataukah daerah yang ada di bawah garis? Caranya gimana? Dari sini ya. Ini nanti harus ditulis karena ini yang selalu kita gunakan. Satu gambar, 2 aja anak lainnya A dan B. Menguji DHP. Caranya gimana? Ambil sebarang titik yang tidak berada di sepanjang grafik. Berarti nggak boleh kita ambil titik yang ada di sepanjang grafik ini. Bolehnya selain yang ada di grafik. Boleh yang di bawah grafik, boleh yang di atas grafik. Sekarang kita mau ambil titik berapa? Mau ambil titik berapa? Jangan mau kemana lagi selain itu. Berapa? 1 kok. Ayo sebentar. Min 1,1. Min 1,1 di sini ya. Nggih. Min 1,1. 1 sama dengan tidak boleh min 1,1 nanti dia di sepanjang ini. Kalau disubstitusikan ke sini, ini 1 sama dengan min 1 plus 2. 1 sama dengan 1. Berarti dia ada di garis dengan yang lain. Berapa? Di sini aja, di sini boleh 1,1 boleh malah ya. Kita coba ya. 1,1 artinya X-nya 1, Y-nya 1. Setelah ini substitusikan titik uji. Nah, ini yang kita pilih namanya titik uji. Kemana? Ke pertidaksamaan. Sehingga nanti diperoleh gimana? Y kurang dari sama dengan X plus 2. 1 kurang dari sama dengan 1 plus
bernilai benar atau salah? Benar ya? Benar. Artinya apa? Artinya jika titik uji disubstitusikan pada bertidak sama dan bernilai benar, maka artinya daerah yang memuat titik uji, berarti daerah yang memuat 1,1 tidak boleh diarsir. Karena dia adalah DHP dengan sudah kita sepakati DHP daerah bersih. Sehingga yang diarsir yang di bawah garis atau di atas garis? Di atas karena berlawanan dengan ini. Yang kita arsir yang ini. Arsirnya agak lurus dengan garisnya. Jangan lupa kasih kesetaraan. Mengapa tidak kesetaraan? Artinya semua daerah yang ada di atas garis ini tidak memenuhi DHP. Jika disubstitusikan ke sini, semuanya pasti akan berbeda salah. Kita coba satu di sini ya. Akan ini min 10,10. Di sini min 10,10. Min 10,10 berarti ya 10 kurang dari min 10. 10 kurang dari sama dengan min 8. Benar enggak ini? Salah. Gitu. Jadi semua daerah yang ada di atas garis ini ketika kita substitusikan ke sini, titik-titiknya pasti bernilai salah. Apakah udah selesai di sini gambarnya? Ya? Belum, kurang satu lagi. Kita definisikan DHP-nya yang mana? Yang dihasil bersih. Bersih. Daerah ini sudah selesai. Sekarang Anda bingung. Ya, pertama bingung. Karena dalam menentukan DHP ini loh, ada dua kemungkinan. Beda guru nanti beda Cara.